Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah. Eh kita akan belajar matematika untuk persiapan pas ganjil. Berikut ada beberapa soal latihan untuk latihan pas ganjilnya ya untuk kelas 7. Eh, ada beberapa soal. Yang pertama di sini ada bilangan pecahan yang nilainya terkecil adalah ada 5/12, 4/9, 3/8, 3/7. Nah, ini kita itu ya, cari nilai yang paling kecilnya. Bentar. Oke, kita buat desimalnya biar lebih enaknya ya. Oke, ada 5/12. Kalau kita bagi, maka dapat hasilnya adalah 0,416. Kemudian 4/9 kalau dibuat desimalnya kita bagi, hasilnya nanti ada 0,44. Kemudian ada 3/8. 3/8 kalau dibagi jadi pecahan desimal jadinya 0,375. Dan yang terakhir ada pecahan 3/7. 3/7 ini kalau dibagi dibuat pecahan desimal hasilnya adalah 0,428. Nah, dari keempat bilangan ini yang terkecil adalah ini ya. Nah, ini kan awalnya dari 0,4, 0,4. Ini 0,3, 0,4. Nah, yang paling kecil berarti 0,3 ini ya. Nah, maka yang terkecil adalah pecahannya adalah yang C, 3/8 ya. Nah, kemudian ada soal berikutnya, ada hasil dari 2/3 dikali dengan 2/2. Artinya kita cari hasil dari pangkat dari 2/3, kemudian nanti kita cari juga 2/2. Nanti setelah itu dikalikan ya. 2/3 itu berarti 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8. Kemudian ada 2/2. 2/2 itu berarti 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Nah, kemudian kita kalikan 8 kali 4. 8 kali 4 adalah hasilnya 32. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ada nilai dari 4,23 dikurangi 2,138. Nah, ini kita cari pengurangan pecahan desimal dengan cara ditumpuk, boleh ya. Nah, caranya seperti apa? Kita susun ini ya. Ada 4,23 dikurangi 2,138. Ini komanya harus diluruskan terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu baru bisa kita kurangkan seperti biasanya. Nah, ini 0 kurangi 8 itu tidak bisa ya. Berarti dia minjem dari sebelahnya ini dari 10. 10 kurangi 8 hasilnya 2 ya. Kemudian ini tadi karena dia sudah dipinjam berkurang 1 tinggal 2 ya. Nah, 2 dikurangi 3 juga nggak bisa. Nah, makanya kita minjem sebelahnya 1. Jadi 12. 12 kurangi 3 hasilnya 9. Nah, kemudian ada 2. 2 tadi sudah dipinjam oleh yang ini tadi. Berubah jadi 1. 1 kurangi 1 hasilnya 0 ya. Kemudian 4 kurangi 2 hasilnya adalah 2. Jadi pengurangannya hasilnya adalah 2,092. Itu ya. Nah, kemudian ada soal berikutnya. Ada Pak Hadi mempunyai cat sebanyak 4 kilogram. Ini awalnya 4 kilogram ya. Nah, sebanyak 1,2 kilo digunakan untuk mengecat lemari ya. Jadi lemari itu dicat menggunakan catnya sebanyak 1,2 kilogram ya.
Nah, kemudian ada 0,7 kilogram untuk mengecat meja. Oh, berarti untuk mengecat meja dibutuhkan 0,7 kilogram. Sisanya untuk mengecat kursi. Maka banyak cat yang digunakan untuk mengecat kursi adalah titik-titik. Berarti sisanya dari mengecat lemari dan mengecat meja tadi ya. Nah, maka kita jumlahkan yang lemari dan mejanya itu tadi. Nah, yang lemari tadi butuh 1,2 kilogram, yang meja butuh 0,7 kilogram. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 1,9 kilogram. Nah, berarti yang berkurang catnya adalah 1,9 kilogram. Berarti 4 kurangi 1,9, hasilnya adalah 2,1 kilogram. Nah, jawabannya ini sebenarnya yang ini ya, ini 2,1 kilogram ya. Oke. Nah, selanjutnya ada pecahan desimal dari 16/7 dibulatkan sampai 2 desimal adalah titik-titik. Nah, ini kita selesaikan dengan cara porogapit ya. Berarti 16 bagi 7. Oke, di sini ada 1 bagi 7 enggak bisa, berarti 16 bagi 7 dapatnya 2 ya Nak ya. 2. 2 kali 7 14. Kita kurangkan. Nah, 16 kurangi 4 hasilnya 2. 2 bagi 7 enggak bisa ya. Tambahkan 0, berarti di sini koma. Nah, 20 dibagi 7 itu dapatnya 2, masih 2 ya. Nah, 2 kali 2 14. Nah, 20 kurangi 14 hasilnya adalah 6. Nah, 6 dibagi 7 tidak bisa, berarti tambahkan 0 lagi. Nah, 60 bagi 7 dapatnya berapa? 9 ya Nak ya. Kalau 9 kali 7 63, berarti 8 ini. 8 kali 7 56. Oke, ini kurangkan lagi hasilnya 4. 4 bagi 7 udah bisa, berarti ini 0. 40 bagi 7 dapatnya adalah 4. 5 ya, 5. 5 kali 7 kan 35. Oke. Nah, 35. Oke. Nah, cukup kita sampai 3 digit di belakang ininya. Nah, kemudian kita bulatkan 2,285. Oke. Di sini ada bilangan 5. Kalau dia dibulatkan, nah kalau dia di sini genap maka dia tetap, kalau dia ganjil dia bertambah jadi 1 ya. Nah, berarti tetap 2,28. Oke, hasilnya yang B. Oke, kita selanjutnya ke soal berikutnya, ada pecahan 2/5 senilai dengan, nah ini bentuknya dia persen. Berarti kita kalikan 100% ini pecahannya ya. Oke, ini mana tadi? Ada 2/5 dikali dengan 100%. Nah, 2 kali 100 dapatnya 200, 200 bagi 5 hasilnya 40%. Mudah, jawabannya yang D. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya, ada suhu kota A 10 derajat Celcius, suhu kota B 20 derajat Celcius lebih dingin dari kota A. Jika suhu kota C paling rendah serta suhu kota B dan C berselisih 5 derajat Celcius, maka suhu kota C adalah titik-titik. Nah, kita cari informasinya terlebih dahulu. Tadi suhu kota A adalah 10 derajat Celcius. Kemudian suhu kota B 20 derajat lebih dingin. Berarti A dikurangi 20 derajat ya. Nah, kemudian ada suhu kota C paling rendah, dia selisih dengan
B-nya itu dikurangi 5. Nah, oke, kita kerjakan. Untuk suhu kota B-nya berarti 10, A-nya tadi kan 10 derajat, 10 kurangi 20 hasilnya min 10 derajat. Oh, berarti suhu kota B-nya itu min 10 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk yang kota C berarti kita pakai yang ini tadi, B dikurangi 5 derajat Celcius. Karena suhu kota B-nya adalah min 10 dikurangi 5, nah, hasilnya adalah min 15 derajat Celcius. Oke ya. Nah, kita lanjut ke topik selanjutnya. Di situ ada tentang himpunan ya. Nah, himpunan. Di sini diketahui himpunan C ada elang, harimau, dan singa. Himpunan semesta berikut yang mungkin untuk himpunan C adalah titik-titik. Himpunan semesta dari himpunan C ini tadi ya. Nah, kita coba satu persatu. Coba yang A ini tadi himpunan semestanya adalah binatang ternak. Kita cek apakah himpunan C ini termasuk binatang ternak. Elang tidak mungkin ya. Harimau juga bukan binatang ternak. Berarti yang A ini salah ya. Kemudian yang B kita cek semestanya adalah binatang berkaki 2. Apakah himpunan C ini semuanya berkaki 2? Elang ya kakinya 2, harimau 4, singa juga 4. Berarti bukan ya nak ya. Bukan. Ini salah juga. Nah, kemudian kita lanjut ke yang C, jawaban yang C, binatang berkaki 6. Nah, apalagi nih berkaki 6, salah ini ya. Dan yang D, binatang pemakan daging. Ya, betul, karena elang makan daging, harimau juga makan daging, dan singa juga makan daging. Jadi jawabannya yang D ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ada S semestanya ini ya, semestanya bilangan cacah kurang dari 20. Kemudian ada himpunan A 2, 3, 4, 6. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Maka A irisan B adalah titik-titik. Nah, ini simbolnya irisan ya nak ya. Kalau irisan itu berarti kita ambil anggota yang sama. Nah, ini tadi ada anggota A-nya 2, 3, 4, 6, yang B 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti mana yang anggotanya yang sama? Nah, anggotanya yang sama ya 2, 3, 4. Nah, ini juga ada kan 2, 3, 4. Berarti irisannya adalah 2, 3, 4 yang A ya. Nah, yang soal berikutnya juga sama ini topiknya. Ada semestanya ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kemudian ada himpunan P-nya 2, 3, 5, 7. Himpunan Q-nya ada 1, 3, 5, 7, 9. P irisan Q. Nah, balik lagi masih irisan. Kalau irisan berarti kita cari bilangan anggotanya yang sama. Nah, ini tadi yang sama adalah 3, 5, 7. 3, 5, 7 ada kan? Ada di himpunan P, ada di himpunan Q. Berarti 3, 5, 7. Jawabannya yang B. Itu kalau irisan. Kita cari anggota yang sama. Nah, selanjutnya ada diagram Venn ini ya nak ya. Dari 28 siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, jadi semua siswanya itu ada 28 siswa ya. Nah, ada 15 siswa yang mengikuti kegiatan pramuka. Kemudian ada 12 siswa yang mengikuti futsal. Dan ada 7 siswa yang mengikuti kedua-duanya. Nah, karena ada siswa yang mengikuti kedua-duanya, berarti kita buat diagram Venn, dua buah lingkaran yang saling beririsan ya, ini ya, beririsan.
Kemudian irisannya ini kita isi dengan angka 7 karena dia yang mengikuti kedua-duanya 7 ya Nak ya. Ini tadi P ini untuk yang pramuka, yang F ini futsal. Nah, yang ngikuti pramuka itu tadi jumlahnya ada 15 siswa. Nah, berarti 15 dikurangi 7 karena ini sudah ada 7 di sini ya. 15 kurangi 7 hasilnya 8 masih ya. Nah, kemudian yang mengikuti futsal, yang futsal itu tadi ada 12. 12 dikurangi 7 karena ini sudah ada 7 di sini. 12 kurangi 7 hasilnya 5. Nah, pertanyaannya, siswa yang tidak menyukai kedua-duanya, berarti yang tidak menyukai kedua-duanya ada di luar lingkaran ini. Kita misalkan sebagai X ya. Yang kita lingkari ini tadi, yang kita lingkari biru ini tadi berarti kita jumlahkan. Kita jumlahkan harusnya nilainya harus sama dengan 28 ya. 8 dikurangi ditambah 7 ditambah 5 ditambah X harus sama dengan 28 ya. 8 tambah 7 15, 15 tambah 5 20. 20 ditambah berapa supaya dapat 28? Nah, maka harus ditambah dengan angka 8. Jadi yang tidak suka dua-duanya ada 8 siswa ya. Kemudian soal yang terakhir ini. Dalam sebuah kelas terdapat 40 anak. Nah, ini masih sama dengan kasus yang soal sebelumnya. Ada 40 anak. Di antaranya ada 30 anak gemar voli ya. Kemudian 32 anak gemar basket. Nah, dan 25 anak gemar kedua-duanya. Nah, karena ada anak yang gemar dua-duanya, maka kita bikin dua lingkaran yang saling beririsan. Nah, kita simbolkan yang lingkaran yang pertama dan V itu untuk yang gemar voli, yang B gemar basket. Nah, karena dia ada yang suka dua-duanya, kita isikan terlebih dahulu yang di irisannya itu tadi sebanyak 25 anak ya. Ini 25. Nah, kemudian kita balik lagi yang jumlah suka voli. Karena yang suka voli tadi ada 30 anak, berarti nanti 30 dikurangi 25 karena di sini sudah ada 25 ya. 30 kurangi 25 hasilnya 5. Kemudian yang basket juga sama. Yang basket ini tadi ada 32 ya. 32 sudah ada 25 di sini. Berarti 32 dikurangi 25 hasilnya 7. Nah, yang ditanya banyak anak yang tidak suka gemar voli maupun basket. Berarti anaknya ini ada di luar lingkaran ini. Ya. Nah, sama dengan kasus sebelumnya, kita jumlahkan semuanya ini yang kita lingkari tadi ya. Nah, berarti 5 ditambah 25 ditambah 7 ditambah X harus sama dengan 40 karena jumlah anak yang awalnya tadi ada 40 anak ya. Kita jumlahkan saja 5 tambah 25 30 tambah 7 37 ya. 37 ditambah berapa supaya dapat 40? Maka harus ditambah 3 ya. Jadi banyaknya anak yang tidak gemar voli maupun basket itu ada 3 anak. Oke ya. Itulah pembahasannya anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila masih ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan ditanyakan, kita akan diskusi lagi ya. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya dari kami minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9.